Pergulatan politik lebih berbahaya daripada medan perang, hampir 100 jenderal Partai Komunis Tiongkok telah disingkirkan. Pekan lalu, pemakaman Su Qiliang secara tidak langsung mengonfirmasi bahwa Wakil Ketua Komisi Militer Pusat, CMC, He Weidong, yang telah menghilang selama 3 bulan, telah disingkirkan. Media pemerintah melaporkan bahwa Xi Jinping dan anggota Politbiro lainnya menghadiri upacara tersebut dan mengirimkan karangan bunga, namun yang mencolok, tidak ada satupun karangan bunga yang mencantumkan nama He Weidong. Termasuk He Weidong, sebanyak 94 perwira militer dan polisi bersenjata Partai Komunis Tiongkok, PKT, berpangkat setara atau di atas Wakil Komandan Wilayah Militer telah disingkirkan sejak Kongres Partai ke-18. Media Jepang mencatat bahwa bagi para perwira tinggi militer PKT, pergulatan politik lebih berbahaya dibandingkan dengan medan perang yang sesungguhnya. Katsuji Nakazawa, kontributor senior di Nikkei Asia, mencatat bahwa rekaman CCTV secara mencolok menyoroti ketidakhadiran He Weidong. Berbagai indikator menunjukkan bahwa ia tidak lagi dianggap sebagai anggota Politbiro dan pergerakannya telah dibatasi. Termasuk He Weidong, sudah ada 3 wakil ketua Komisi Militer Pusat, CMC, yang tumbang dalam pergulatan politik sengit sejak Xi Jinping berkuasa. 2 lainnya, Su Chaihu dan Guo Boxiong, mengalami nasib tragis. Su meninggal dalam tahanan, sementara Guo dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hal ini menegaskan bahwa bahkan mencapai pangkat jenderal pun tetap membawa risiko politik yang besar. Sejak Kongres Partai ke-18, sebanyak 94 perwira militer dan polisi bersenjata PKT berpangkat setara atau di atas Wakil Komandan Wilayah Militer telah secara resmi dikonfirmasi telah disingkirkan. Angka ini sejalan dengan penyebutan sebelumnya yang mencakup He Weidong. Nakazawa menekankan bahwa bagi perwira tinggi Tentara Pembebasan Rakyat, PLA, ancaman terbesar bukanlah pertempuran di medan perang, melainkan terjerat dalam perebutan kekuasaan internal partai, yang dapat berujung pada kehancuran total dan penjara seumur hidup. Banyak dari mereka, tak sanggup menghadapi nasib seperti itu, akhirnya memilih untuk bunuh diri. Sen Mingxih, peneliti di Institut Penelitian Pertahanan Nasional dan Keamanan Taiwan, menyatakan, di dalam PKT, pertarungan faksional atau ideologis selalu menjadi faktor yang paling parah dan berbahaya bagi para jenderal. He Weidong, Miao Hua, dan lainnya naik karena mendapat dukungan dari Xi Jinping. Namun, ketika pembersihan faksi lawan oleh Xi menjadi terlalu agresif hingga memicu reaksi balik, maka mereka yang melaksanakan pembersihan itu secara alami akan menjadi target berikutnya. Pada awal masa jabatan Xi, jenderal-jenderal yang disingkirkan seperti Guo Boxiong dan Su Chaihu merupakan tokoh yang dipromosikan oleh pemimpin sebelumnya, Jiang Zemin. Selanjutnya, Zhang Yang dan Fang Fenghui, yang naik di era Hu Jintao, juga disingkirkan. Baru-baru ini, bahkan jenderal-jenderal yang dipromosikan langsung oleh Xi sendiri, termasuk mantan Menteri Pertahanan Wei Fenghe dan Li Shangfu, serta Miao Hua, yang dipandang sebagai wakil politik Xi di tubuh militer, juga ikut disingkirkan. Komentator asal AS, Tang Jingyuan, menyebutkan bahwa bocoran informasi resmi menunjukkan bahwa dalam berbagai kesempatan di mana seharusnya Miao Hua hadir, kini digantikan oleh Zhang Shengmin, Sekretaris Komisi Inspeksi Disiplin PLA. Zhang Shengmin dikenal sebagai loyalis dari Zhang Yuxia. Dengan kata lain, setelah para jenderal senior yang dipercaya Xi disingkirkan, para pengganti mereka sebagian besar berasal dari faksi Zhang Yuxia, tidak hanya dalam posisi komisaris politik, tetapi juga di jabatan seperti wakil komandan kepolisian bersenjata. Salah satunya adalah Fu Wenhua, mantan bawahan Zhang Yuxia. Analis politik Chen Pokong menjelaskan, sebelum sidang pleno ketiga pada Juli tahun lalu, Xi Jinping berencana memaksa Zhang Yuxia pensiun dan mengangkat Miao Hua sebagai wakil ketua pertama Komisi Militer Pusat, CMC, demi mengkonsolidasikan kendali militer secara internal dan mempersiapkan kemungkinan serangan ke Taiwan. Namun, sidang pleno ketiga menjadi titik balik, ketika Xi dilaporkan mengalami stroke dan kolaps. Akibatnya, tidak hanya Zhang Yuxia terhindar dari pencopotan, tetapi ia justru memperkuat posisinya. Secara efektif, Xi telah kehilangan kendali atas militer. Chen Pokong menambahkan bahwa pertikaian internal militer yang begitu sengit merupakan konsekuensi tak terhindarkan dari sistem yang ada. Situasi militer saat ini, hilangnya banyak jenderal senior, tumbangnya loyalis-loyalis Xi, serta korupsi yang merajalela dan sulit diberantas, adalah hasil langsung dari sistem tersebut dan ambisi Xi untuk memerintah seumur hidup. Seperti yang pernah saya tegaskan, ia melanggar prinsip-prinsip dasar politik dengan keyakinan bahwa sentralisasi kekuasaan yang lebih besar akan membawa keberhasilan. Namun kenyataannya, semakin ia memusatkan kekuasaan, semakin besar pula kegagalannya. Selama 13 tahun Xi berkuasa, secara objektif posisi PKT justru melemah. Para komentator mencatat bahwa ketika kendali seorang pemimpin partai atas militer mulai melemah, maka basis kekuasaannya pun akan runtuh. Oleh karena itu, sidang pleno keempat yang akan datang menjadi momen yang sangat penting untuk dicermati.